Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam anak-anakku sekalian. Pada malam hari ini kita mengadakan kuliah online, lanjutan dari kuliah kita sebelumnya. Kalau minggu lalu kita tidak sempat atau belum mengikuti perkuliahan dalam bentuk video, tetapi materi ini sebenarnya saya sudah upload masuk ke dalam files, sehingga anak-anakku sekalian sejak 2 minggu yang lalu sudah bisa mendapatkan materi yang keempat ini tentang geometri jalan dalam hal jarak pandang. Namun tiba pada malam hari ini kita mengadakan secara kuliah secara online dalam bentuk video live streaming di YouTube ya. Dan sekiranya mungkin anak-anakku sekalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan lewat materi kita pada malam hari ini, saya persilakan nantinya ya untuk bisa bertanya langsung setelah acara penjelasan dari materi ini yang saya sedang akan jelaskan pada malam hari. Nah, di sini kita lihat bahwa pada materi yang keempat ini tentu terkait tentang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita setelah sampai pada materi yang keempat, yakni terkait tentang jarak pandang. Nah, anak-anakku sekalian, jarak pandang itu yakni sesuatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi. Jadi kalau kita seorang pengemudi di jalan, di suatu jalan, maka saat kita mengemudi itu melihat suatu halangan yang mungkin bisa jadi membahayakan, atau adanya arus lalu lintas arahnya yang berlawanan dengan kita, ada benda di depan. Tentu seorang pengemudi harus bisa melakukan atau menghindari bahaya tersebut sehingga bisa aman. Sebab kalau kemampuan kita atau jarak pandang ini tidak diatur, baik itu suatu kendaraan yang kita sedang kemudi atau juga kendaraan yang berada di depan, atau selain mungkin berupa kendaraan, mungkin benda-benda lain bisa jadi ada di depan kita sebagai pengemudi yang harus kita bisa sigap atau bisa memiliki kemampuan atau mampu kita lihat segala sesuatu yang ada di depan kita, sehingga jarak pandang ini dibedakan ada 2 yakni jarak pandang henti yang satuannya yakni jihad, dan jarak pandang mendahului satunya simbolnya itu disebut jihad kecil, H kecil, dan jarak pandang mendahului itu J besar dan D kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan jarak pandang henti? Ketika kendaraan bagaimana bersiap untuk berhenti supaya dapat menghindari terjadinya tabrakan.
Begitu juga ketika kita mengemudi kendaraan, ya tentu kita ingin mendahului kendaraan yang ada di depan kita, sehingga kita mencoba untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Nah, ini juga harus diatur dengan simbol yang ada, yakni jarak pandang mendahului dengan simbol J. Nah, jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ada jarak minimum yang harus sudah diatur untuk bagaimana setiap pengemudi untuk bisa bersiap dalam penguasaannya ketika dia membawa atau mengemudi kendaraan, untuk dapat menghentikan kendaraannya dengan aman. Nah, kemudian setiap titik di sepanjang jalan itu harus memenuhi jarak minimum atau jarak pandang henti. Nah, kemudian JH itu diukur JH itu adalah jarak pandang, diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi. Nah, ini juga rupanya kan diatur itu tinggi mata kita 105 cm. 105 cm kita tinggi mata kita untuk bisa melihat ke depan, dan tinggi halangan itu 15 cm diukur dari permukaan jalan. Jadi kemampuan kita pengemudi, tinggi matanya itu 105 cm dan tinggi halangan yang diukur dari permukaan jalan itu mampu kita lihat setinggi 15 cm. Nah, kemudian JH itu terdiri atas dua elemen jarak, yaitu jarak tanggap yang disebut juga dengan JHT, adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Nah, jadi ada waktu siap bagaimana kita seorang pengemudi itu mampu menghentikan kendaraan kita ketika melihat suatu halangan yang menyebabkan harus berhenti gitu, sampai pengemudi menginjak remnya. Jadi tentu ketika kita menginjak rem itu kan sebelumnya karena kita melihat ada sesuatu di depan ada sesuatu yang di depan yang mungkin bisa memungkinkan kita bisa terjadi bahaya atau halangan tertentu sehingga menyebabkan kita menginjak rem. Jadi ini salah satu syarat untuk mengemudi kendaraan, makanya biasanya ada tes jarak pandang, kemampuan pandang. Nah, kalau kemampuan mata orang untuk memandang itu terganggu, nah ini tentu sangat sulit untuk bisa mengemudi kendaraan. Karena jangan sampai ada orang yang mengemudi tetapi kemampuan pandangnya, kemampuan matanya untuk memandang suatu halangan yang ada di depan itu bisa terganggu dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, di situ ini yang disebut dengan jarak tanggap. Jadi kita tanggap gitu, secara refleks tanggap menerima apa yang ada di depan masuk untuk kita persepsikan, kemudian kita mengambil suatu tindakan dalam hal ini ketika kita mengemudi kendaraan, ketika kita melihat sesuatu halangan di depan, tentu otomatis kita akan menginjak rem. Kemudian jarak pengiriman yang disebut juga dengan simbol JHR adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti. Nah, ini di sini. Jadi pada saat kita menghentikan rem harus ada jarak yang dibutuhkan antara halangan yang ada di depan ketika kita menginjak rem, kemampuan kita
bagaimana kendaraan yang kita kuasai ini itu bisa berhenti sebelum ya sampai kendaraan berhenti, agar tidak ya terjadi sesuatu tabrakan misalnya, atau bertemunya suatu kendaraan yang kita temui dengan suatu benda yang ada di depan kita. Nah itu. Jadi di sini ada dua konteks ya, jarak pandang henti itu ada dua konteks. Bagaimana kita tanggap ya terhadap ya, apa yang kita lihat, sesuatu apa yang kita lihat di depan, kemudian kita menginjak rem sehingga pengemudi bisa ya menghentikan kendaraannya tersebut. Kemudian ada jarak pengereman yang harus diatur ya, yang dibutuhkan untuk bagaimana kita ketika kita telah mengerem itu kendaraan bisa berhenti gitu, sampai kendaraan berhenti. Ya, jadi paham ya sampai di sini. Oke, nah JH dalam satuan meter dapat dihitung dengan rumus seperti ini ya, ada simbol S-nya ini ya, kemudian 0,278 ya kali PR kali T plus 0,039 PR ini ya, kemudian pangkat 2 per di mana PR itu adalah kecepatan rencana, kemudian T itu adalah waktu tanggap yang ditetapkan selama 2,5 detik ya, selama 2,5 detik. Kemudian ada G, yakni percepatan gravitasi, saya kira sudah ditetapkan ya, 9,8 meter per detik. Kemudian ada yang namanya F ya, koefisien geser memanjang perkerasan jalan aspal ditetapkan dengan 0,35 kurang 0 sampai dengan 0,55. Nah itu. Nah ini adalah ya bagaimana kita jihad dalam satuan meter dapat dihitung tersebut. Nah kemudian persamaan 42 itu kemudian disederhanakan ya, jarak pandang itu 0,694% sampai 0,0 dikurang 0,004 PR ya, PR 2 per F. Nah, di sini sudah ada tabel ya, 41 itu berisi JH minimum yang dihitung berdasarkan persamaan 42. Jadi ini sudah ditetapkan sebenarnya, meskipun kita tidak hitung lagi. Ya, ini sudah ada ketetapannya ya, sesuai dengan yang ada di tabel. Cuman kan tadi bagaimana prosesnya untuk mengetahui sehingga ada angka-angka yang didapatkan dalam tabel ini. Nah, dengan pembulatan untuk berbagai ya jarak pandang ya, kecepatan berdasarkan kecepatan kendaraan. Ya. Berdasarkan kecepatan kendaraan itu kalau kita lihat di tabel 41 ini dengan jarak pandang henti minimum untuk kecepatan 120 km per jam, maka jarak pandang minimum ya, jarak pandang minimum artinya kemampuan seorang pengemudi untuk melihat sesuatu ke depan ya, arah ke depan itu harus mampu melihat sejauh 250 meter. Nah, jadi sudah dengan jarak 250 meter seorang pengemudi ini harus memiliki kemampuan minimum ya dengan jarak 250 meter. Begitu juga dengan kalau kita mengemudi kendaraan dengan kecepatannya 100 km per jam, maka ya, kita harus mampu memandang ya ke depan itu 175 meter. Begitu juga untuk kecepatan 80 km itu ada 120 meter ya. Kecepatan 60 itu sebesar 75 meter ya. Kecepatan 50 sampai dengan 20 ya, kita lihat itu harus memiliki kemampuan pandang 16 meter. Nah, gitu. Jadi kecepatan minimum itu sampai 20 km per jam, berarti kita harus lihat ya pandangan kita ke depan itu dengan jarak 16
meter. Nah, jadi kalau di sini ada yang mau mengemudi dengan kecepatan yang tinggi tadi 120, berarti harus Anda memiliki kemampuan ya melihat sesuatu di depan, kemampuan kita memandang ya ke depan. Nah, apa sesuatu yang ada di depan kita harus kita bisa melihat, karena ya kendaraan ini melaju cepat ya, tentu dengan dibandingkan dengan 120 ya kilometer per jam kecepatan kendaraan dengan 20, tentu lajunya jauh lebih cepat gitu. Jadi harus sebanding. Jadi kalau kecepatannya kita mengendarai kendaraan itu hanya 20 km per jam, ya cukup 16 meter saja ya kita bisa lihat, karena ya lambat ya lajunya. Tapi kalau kecepatannya 120 ini kan sampainya juga ya harus sebanding ya, cepat juga kemampuan orang untuk mengemudi dengan kecepatan 120 km, maka lajunya itu begitu cepat kendaraan itu sehingga bisa juga sampai dengan cepat, sehingga dibutuhkan kemampuan orang sudah bisa melihat apa yang ada di depan dengan minimum jarak 250 meter ya kalau dia memiliki kecepatan 120. Begitu juga kecepatan yang lainnya yang sudah ya ada ketetapannya. Nah, Oke. Kemudian jarak pandang mendahului. JD adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain. Jadi ketika ada kendaraan yang sedang kita ya bersama di suatu jalan, di depan kita ada kendaraan lalu kita ingin mendahului, karena kemungkinan kecepatan kendaraan kita lebih cepat ya dibanding dengan kecepatan yang ada di depan ya, atau mungkin ada keperluan yang ya mendesak atau apa ya, sehingga kita memerlukan kecepatan yang lebih tinggi dan memungkinkan kita mendahului kendaraan yang ada di depan ya, mendahului kendaraan yang lain yang ada di depan dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali lagi ke lajur semula. Jadi ketika kita mendahului kendaraan yang ada di depan ya, menyalip kendaraan tersebut, lalu kita harus bisa sampai lagi ke jalur yang semula. Kemudian JD diukur itu berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan adalah 105 cm. Nah ini, jadi begitu juga kita ya. Tadi ada ukurannya, kalau JD ini mata pengemudi setinggi 105, begitu juga tinggi halangan. Dari tinggi halangan ya, dari tinggi, kalau yang tadi JH itu dari tinggi tanah 15 cm ya. Kalau ini ya tinggi halangan adalah 100 cm. Jadi kemampuan kita melihat suatu kendaraan ya ketika kita ingin mendahului itu, pengemudi harus memiliki kemampuan ya jarak pandang mendahului setinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan yang kita ya mampu lihat itu setinggi 105 cm. Nah ini kalau kita lihat gambarnya ya seperti ini ya, kita lihat gambarnya ya, ini ya ada D1 ya, misalnya D1 itu jarak antara mobil kita ya pada saat kita melaju lalu mendahului gitu ya. Kalau di depan kendaraan di depan yang searah dengan kita itu adalah C, kemudian ketika kita mendahului ya, nah ini ada jarak-jaraknya. Jadi kalau D1 kemudian ada sepertiga ketika orang ingin mendahului ya, kendaraan A ini ingin mendahului itu ya jaraknya pas di itu sepertiga D2. Nah kalau kita lihat ini di bawah ya ada D1, ini D2. Jadi harus sepertiga ini jaraknya dari D2. Kemudian
Begitu juga ya. Nah, di tahap kedua, ketika kendaraan ini sudah ingin ya kembali kepada jalur semula, ya, itu jaraknya 2/3 dari tadi ya, dari D sepertiga D2 ketika dia bersiap menyalip, ya, kemudian akan kembali lagi ke jalur semula, itu 2/3 dari D2, jadi 2/3 dari D2. Nah, kemudian kita lihat ada kendaraan B ini adalah kendaraan yang berlawanan. Ya, kan harus ada spare jarak juga ya, sampai kita ya tidak sempat ya kembali kepada jalur semula, sehingga bisa jadi kalau kita tidak mengatur jaraknya bisa jadi terjadi tabrakan. Nah, antara kendaraan B yang berlawanan arah dengan kendaraan A ini itu ada jaraknya ya disebut dengan D3. Nah, kemudian ini ya, ini kan terus bergerak ya. Jadi D4, jadi pas kendaraan B ini sampai ke titik ini ya D3. Nah, itu harus punya jarak dengan ya spare jarak dengan antara kendaraan B dan kendaraan A. Nah, apa itu A? Ya, kendaraan yang mendahului, B itu kendaraan yang berlawanan arah, dan C kendaraan yang didahului kendaraan A. Nah, kemudian jadi dalam satuan meter itu ditentukan sebagai berikut. JD sama dengan D1 ya, jarak pandang ya, jadi akumulasi semua antara D1 plus D2 plus D3 plus D4. Itulah jadi. Nah, di mana D1 adalah jarak yang ditempuh selama waktu tanggap. Nah, tadi kan ada ya waktu tanggap disebut ya, dalam hal ini jarak ya mendahului ya. Kemudian D1, kemudian D2 jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula. Nah, kemudian D3 itu adalah jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses mendahului itu selesai. Ya. Kemudian D4 itu jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang besarnya diambil sama dengan 2/3 D2 dalam satuan meter ya. Kemudian keempat itu JD yang sesuai dengan kecepatan ditetapkan dari tabel 42. Nah, kita lihat tabel 42 itu panjang jaraknya. Ya, panjang jarak pandang mendahului dengan kecepatan ya kilometer sama ya tadi. Jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului itu 100 ya 20 ya, misalnya kecepatan 120, maka kita harus menyiapkan jarak ya, jadi itu sebesar 800 atau sepanjang 800 meter. Kemudian untuk kecepatan 100 km maka JD itu harus sepanjang 670 meter. Jadi ini bagaimana panjang jarak pandang mendahului ya. Jadi harus sebesar kecepatan 80 km itu harus sebesar 550 meter. Kemudian untuk 60 km sepanjang 350 meter. 50 km per jam harus ya jarak pandang mendahului itu 250 meter. Kemudian 40 km per jam, maka panjang jaraknya ya itu sebesar 200 meter. 30 km per jam itu sebesar 15 meter. Kemudian untuk 20 ya itu sebesar berapa ya? 10 ya. 10. Oke. Ya. Kemudian daerah yang mendahului harus disebar
di sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari panjang total ruas jalan. Nah, di sini dikatakan daerah mendahului ya harus disebar di sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari total ruas jalan. Jadi berapa ya panjang total ruas jalan, maka itu diambil minimum sebesar 30%. Ruasnya ya, ruas jalan. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya daerah bebas samping di tikungan. Daerah bebas samping itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pandangan di tikungan. Jadi di tikungan juga kita harus bisa ya memiliki kemampuan untuk bisa melihat ya dengan membebaskan objek-objek penghalang. Jadi jangan sampai ada objek-objek penghalang ya pada saat tikungan sehingga kita bisa melihat dengan baik gitu. Nah, itu sejauh meter M atau meter ya diukur dari garis tengah lajur, Nah, kemudian ya dalam sampai objek penghalang pandangan sehingga persyaratan SS dipenuhi. Ya, bebas samping ya SS. Nah, daerah bebas samping di tikungan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Ya, R itu adalah jari-jari tikungan, ya 1 meter. Kemudian SS itu adalah jarak pandang henti. Kemudian ya mm. Jadi ada dua konteks ya, simbolnya juga lain juga. Tapi sama pengertiannya sama tadi ada GD. Ya. Kalau ini adalah pakai SS. Jarak pandang henti ya sebetulnya M, kemudian M itu adalah jarak yang diukur dari garis tengah lajur dalam sampai objek penghalang pandangan ya dalam 1 meter. Nah ini kita lihat di gambar ya. Kalau kita lihat gambar, nah ini adalah total sumbu, ada total sumbu lajur ya dalam. Ada sumbu lajur dalam, kemudian ada garis pandang, ini menjadi garis pandang M, ya. Kemudian ada penghalang pandangan, misalnya ada rumah atau benda apapun ya di sini. Nah, kemudian ini adalah R-nya, ini R-nya jari-jari di tikungan yang diambil ya dari mulai dari ya kemampuan sumbu ini. Dari tarik garis sampai melewati ya halang di depan sehingga kita bisa melihat. Jadi sebelum tikungan ketika kendaraan berada di sini kita sudah bisa lihat ya apa yang ada di depan ketika kita tikungan dengan jarak ya begitu. Nah ini adalah ilustrasi ya dari komponen yang menentukan jarak. Nah, kemudian ya jarak pandang ya gambar 4 tidak menyajikan nilai M yang dihitung menggunakan rumus di atas grafik tersebut dapat dipakai untuk menetapkan M. Pada kenyataannya nilai M yang ditunjukkan oleh garis putus-putus dalam grafik pada gambar 43 tersebut itu ternyata tidak digunakan ya. Nah, kalau dia ke atas ini adalah jari sumbu lajur dalam ya 10 meter, kemudian 100 meter, 1000 meter ya, sampai ke atas. Nah, jarak bebasnya jadi kalau kecepatan 20 km itu SS-nya jarak pandangnya itu 20 meter. Kemudian untuk kecepatan 30 km ya SS-nya 35. Kemudian minimum R-nya ya. Nah, ini minimum R-nya ya. Nah, kemudian E-nya itu elevasinya ya. Itu 12%.
Nah, kemudian begitu juga kecepatan 40 km, ya, itu SS-nya 50 meter. Dan seterusnya ya. Ya. Dan seterusnya. Nah, ketika kecepatan ini ya sampai dengan 130 km per jam, itu SS-nya 285 meter ya. Kemudian untuk kecepatan 120 ya itu sebesar 250 SS. Ya. Kemudian untuk 100 itu 185. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini dia lebih jelasnya, ini tabelnya. Untuk SS lebih kecil dari LT. Kemudian PR itu adalah kilometer per jam dan SS adalah satuan meter. Nah, ini. Kalau jari-jarinya, R ini jari-jari ya, mulai dari 15 bahkan sampai 5.000 ya, jari-jari ya, jarak dari jari-jarinya. Pertemuan antara satu ketika arah kendaraan menuju ke satu titik pada saat dia belok. Nah, ini ada ya JH VT sama dengan 20, kemudian JH itu 16, kemudian untuk 30 itu 27, kemudian untuk 40 ya itu sebesar 40 meter, kemudian untuk 50 ya PT nya itu sebesar JH nya itu sebesar 55 sampai dengan kecepatan 120 itu JH nya yakni 250 meter ya. Begitu juga di tabel yang kedua ya, M kalau SS-nya jarak pandangnya lebih besar dari LT ya, maka PR-nya dan SS-nya, di mana SS itu kurang dari L sama dengan 25 meter. Nah, ini ya ada nilainya ketetapannya ya 27. Kalau dia 100, R-nya 175 maka dia 115. Kalau dia R-nya yang kecepatan 20 itu 119. Nah, kalau dia 80 itu 1,6. Ya, R-nya. Nah, begitu juga di tabel 214 E satuan meter, M untuk JH di atas R ya. Kemudian PR dalam hal ini kin per jam ya, kilometer per jam. Kemudian JH itu dalam kilometer, di mana JH itu kurang LT sama dengan 50 meter. Nah, semua sudah ada ketetapannya, tinggal melihat berapa jari-jarinya sebenarnya, sehingga ketentuan ini berdasarkan tabel sudah ditentukan ya, dari PT-nya dan PT dan JH-nya. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat ini harus disesuaikan ya simbolnya apa tuh ya, kecepatan PD, PR ya ditetapkan dengan kecepatannya kalau PR. Nah itu ini semua tabel-tabel yang telah ditetapkan di dalam bagaimana kita mengetahui ya, mulai dari jarak pandang henti ya terbagi. Kalau jarak pandang itu terbagi jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Kemudian ada yang namanya tikungan ya, ada namanya juga tikungan, juga punya aturan bagaimana ketika kendaraan melakukan tikungan itu berdasarkan dengan
bagaimana kemampuan seorang pengemudi untuk melihat ya jarak yang ada pada saat ingin melakukan tikungan ya di suatu jalan. Ya. Dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan tersebut ya, sesuai dengan tabel-tabel yang telah ditetapkan tersebut. Ya. Oke, saya kira begitu ya terkait dengan materi keempat kita ini dalam hal jarak pandang. Jadi saya ulangi, jarak pandang itu terdiri dari jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Kemudian jarak pandang henti ada ya aturannya, ya melihat kemampuan pengemudi untuk ya tinggi ya pengemudi dalam melihat sesuatu itu 105 cm dan tinggi halangan 15 cm diukur dari permukaan jalan. Ya, kemudian ada JH itu jarak pandang henti terbagi lagi atas dua ketika pengemudi begitu dia melihat sesuatu di depan itu ada jarak tanggap dan juga ada jarak pengereman ketika seorang pengemudi harus menginjak rem. Begitu juga JH dalam 1 meter. Nah, juga jarak pandang mendahului ya juga punya ukuran ya diukur berdasarkan asumsi ya tinggi mata pengemudi setinggi 105 cm dan tinggi halangan 105 cm. Nah ini adalah ya gambarnya skenario ya simulasi jarak pandang mendahului. Kemudian begitu juga daerah bebas samping di tikungan karena orang ketika melakukan tikungan harus mampu juga melihat apa yang ada di depannya. Nah, ini telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan ya berdasarkan aturan MKJI yang telah ditetapkan dalam suatu pedoman. Nah, ini adalah tabel-tabel. Sesuai dengan bagaimana ya lagi-lagi sesuai dengan kecepatan suatu diukur dengan kecepatan kendaraan lalu berdasarkan dia tikungan berarti ada jari-jarinya ya. Ada jari-jari diukur sepanjang tikungan tersebut berdasarkan kecepatan. Begitu anak-anakku sekalian ya terkait materi kita pada malam hari ini ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ya. Saya persilakan. Ini banyak juga ya, alhamdulillah banyak yang hadir yang sudah mengisi di live chat. Ini gabung, mungkin sudah gabung ya. Ada dari yang TS1 sampai di TS4. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa di dalam merencanakan 1 km jalan itu sudah ada ketetapannya. Tinggal kita harus mengikuti sesuai dengan pedomannya tadi, ya. Tinggal bagaimana kita bisa memahami tadi ada yang namanya jarak pandang, kemudian ada yang terbagi dari jarak pandang henti, jarak pandang mendahului, kemudian ada bebas samping ketika melakukan tikungan, dan sudah ada tabel-tabel yang sudah ditetapkan berdasarkan bagaimana pedoman yang telah diatur lewat MKJI atau aturan lainnya. Yang semuanya sudah diatur di dalam tabel ya sudah ditetapkan, tinggal menyesuaikan ketika melakukan suatu perencanaan geometri. Oke? Baik, ada hal yang ingin ditanyakan?
Oke, saya kira kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah bagaimana dengan tugas-tugasnya? Apa sudah ada yang tugas-tugas sebelumnya sudah ada yang kumpul ya? Silakan di tugas-tugas sebelumnya, saya kira tetap saja ya mengikuti materi yang ada di HILS. Kemudian kalau ada yang belum tahu atau baru bergabung, silakan ya, semua ada informasinya di HILS. Silakan masuk di akunnya. Dan kemudian biasanya saya upload video live streaming ini, saya upload ya filenya di dalam HILS. Nah, kalau coba Anda nonton kembali, nah di dalam video itu yang kita nonton sekarang misalnya ya, atau video-video yang sebelumnya di materi-materi sebelumnya, di dalamnya itu ada kuis. Jadi saya minta anak-anak sekalian nonton kembali, kemudian ada kuisnya itu dan jawab kuisnya, karena itu menjadi kumpulan-kumpulan nilai poin Anda selain tugas ya yang ada yang saya berikan. Ya, tugas yang saya berikan di dalam kuis itu juga ada poin ya ketika Anda nonton videonya, dan silakan isi. Oke. Ya, ada yang bertanya, Pak, saya mau tanya soal kejadian beberapa tahun lalu saat pembangunan, oh ini ya, kincir ya, apa? PLTB, pembangkit listrik ya, yang menggunakan kincir angin itu ya, jenis ponto, di mana material PLTB diangkut lewat jalan darat yang mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Ya, itulah. Artinya memang pada prinsipnya ada kemampuan suatu jalan untuk ya menerima suatu beban, termasuk dimensi ya suatu kendaraan yang melalui. Tetapi kalau kita lihat itu kan jalan provinsi ya, sehingga memungkinkan memang kendaraan itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar dan kendaraan berat. Nah, cuman kondisinya kendaraan tersebut itu kan mengangkut ya suatu benda ya yang harus tiba di lokasi tempatnya jalan. Nah, sementara bendanya begitu besar. Nah, ini tentu di dalam proses pengangkutannya itu ada pengawalan dan harus melalui proses izin ya. Karena ini merupakan suatu kepentingan umum, kepentingan nasional, maka tentu ya akhirnya memang terjadi dampak ya, tetapi memungkinkan ya secara aturan untuk melalui. Cuma dampaknya otomatis terjadi ya, arus kendaraan yang kebetulan berada di belakangnya itu akhirnya terhambat karena laju kendaraan tersebut itu sangat lambat. Kemudian benda yang diangkut itu begitu besar ya. Saya sempat juga lihat pada saat 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, dari pelabuhan kemudian lewat Petarani masuk ke ya arah Alauddin dan terus ya ke Ponto. Luar biasa besarnya. Yang mau saya tanya, apa kejadian ini melanggar aturan? Saya kira ada beban memang yang diatur kalau kondisi secara normal ya, seperti materi sebelumnya itu kan ada ya beban-beban berapa nilai beban yang harus dimuat. Cuman karena ini adalah konteksnya sifatnya khusus ya, sifatnya khusus, maka juga perlakuannya secara khusus. Maka tentu harus ada perlakuan khusus dalam hal ini, isinya juga khusus ya, karena ini kan tidak dilakukan karena faktor kesengajaan untuk melanggar, tetapi ada kepentingan khusus ya, kepentingan umum atau kepentingan nasional, dan kebetulan itu melalui satu jalan darat ya, jalan darat, sehingga tentu memiliki dampak. Cuman kan harus ada isinya secara khusus dan ada perlakuan khusus bagaimana tata cara mengangkut kendaraan itu. Makanya kendaraan tersebut itu dikawal ya, dikawal oleh instansi terkait atau pihak yang berwajib, mulai dari start ya pengangkutannya dari pelabuhan sampai ke
tiba di satu tujuan. Itu ada pengelolaan khusus. Seperti itu. Ya, dan perlakuannya secara khusus juga. Dan itu kan terjadi dalam satu semalaman, ya, semalaman. Dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, pada saat memang dibutuhkan untuk dilalui kendaraan, ya, pengangkut pembangkit listrik tenaga bayu tersebut. Oke, begitu. Saya sempat lihat juga. Saya kira tidak ada masalah. Ya, karena ini sifatnya khusus ya, berarti juga memiliki perlakuan khusus. Begitu. Cuma memang dampaknya ya terjadi antrian panjang ya, karena kendaraan itu kan sangat hati-hati. Karena tinggi, baling-balingnya juga tinggi, jangan sampai ada hambatan di atasnya, sehingga dia itu sangat lambat lajunya. Sangat lambat lajunya. Mungkin ada spare tertentu dia harus singgah untuk memberikan kesempatan kendaraan untuk bisa mendahului ya. Tapi kalau ada jalan yang sempit misalnya yang tidak memungkinkan atau sulit ya. Tapi saya kira harus bisa ya dilalui karena ini kan kendaraan dari arus berlawanan arah itu juga harus lewat. Dan cuman karena faktornya kendaraan tersebut harus melambat lajunya sehingga terjadi antrian. Karena kecepatan kendaraan untuk bisa sampai ke tempat tersebut ya tentu lebih cepat ya daripada kendaraan yang mengangkut tersebut, sehingga terjadi antrian. Saya kira begitu, Mardi Ullah. Oke, ada yang lain? Nah, ternyata sudah. Ya, karena kan sifatnya tertentu. Tetap saja di dalam geometrik jalan itu kan sudah ada tata aturannya ya. Mulai dari jenis jalan atau fungsi jalan arteri, kolektor dan lokal itu kan sudah ada ukuran-ukurannya. Jadi tidak ada masalah. Cuman ini hanya perlakuannya. Kalau kondisi geometriknya oke, tidak ada masalah. Tetapi konteks melakukan perlakuannya bagaimana tetap aman ya pada saat berlalu lintas, kemudian harus mempertimbangkan bagaimana perencanaannya pada saat sudah dilakukan atau pada saat pelaksanaan pengangkutan tersebut. Jadi ini bukan sebatas bagaimana pertimbangan geometriknya, tapi karena kondisi tertentu di mana kendaraan tersebut harus mengangkut ya suatu benda yang panjang dan besar ya tinggi, sehingga harus ya melalui jalan darat sehingga timbul dampak. Dan ini kan tidak berlangsung ya terus menerus, saya kira hanya waktu tertentu saja. Jadi tetap normal saja, tidak perlu bukan bahwa perlakuan khusus untuk melakukan terjadinya hal tersebut, tetapi harus sesuai, sudah disesuaikan karena kan ukurannya untuk jenis jalan arteri, karena yang dilalui ini kan jalan arteri, jadi tetap aja sesuai dengan standar yang ada ya, tetap saja standar yang ada, cuman karena kebetulan saja dilalui oleh kendaraan yang besar yang mengangkut suatu benda yang besar, sehingga arus atau kecepatan kendaraan tersebut itu lambat sehingga terjadi antrian. Nah, cuman kan perlakuannya secara khusus dan harus diatur ya bagaimana tata caranya mengangkut benda tersebut. Hanya kebetulan saja sehingga mengkondisikan ya, dan itu berlangsung kan hanya ya mungkin hanya satu malam ya. Dan diangkutnya juga memang pada saat malam hari di mana kendaraan tidak terlalu ramai. Ya, karena kalau siang atau di waktu-waktu jam puncak tinggi, ya tentu begitu padat kendaraannya lebih panjang lagi. Makanya ya dia diangkut pada saat malam hari. Ya. Oke, demikian. Oke, Mardiullah. Nah, ada lagi? Silakan.
Oke, saya kira anak-anakku sekalian, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, tetap saja fokus ya pada materi yang sudah saya ada, dan videonya nanti juga saya akan upload ya di HLS, dan kemungkinan juga nanti ada kuisnya ya. Live yang Anda sedang ikuti ini, nanti kan ada file videonya yang saya akan upload di HLS, dan di dalamnya nanti ada kuis. Jadi silakan diputar kembali dan nantinya isi atau ikuti kuisnya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya yang sebelumnya silakan upload saja di HLS ya. Oke. Saya kira demikian anak-anakku sekalian ya. Sekarang pukul 7:30. Tadi kita mulai mungkin hampir jam 7 ya, 6:30. Dan lebih 1 jam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kasih kesempatan. Kalau tidak, ya baik. Cukup saya kira kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa menyimak dengan baik ya materi tadi. Silakan Anda pelajari dan dapatkan materinya di HLS. Ya, kemudian nanti kita akan ya ikuti materi selanjutnya. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Jadi apapun bentuknya informasinya nanti ke depan selalu lihat ya akun atau masuk di akun HLS-nya. Sekiranya mungkin ada info-info yang baru atau materi yang terbaru saya upload. Oke, demikian anak-anakku sekalian, tetap semangat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat ya, dan tetap semangat, Unipa tetap jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.